Kota Yulan. Gerimis menyelimuti langit dan bumi, dan Luo Feng sendirian dan memikirkannya dan meninggalkan gua. Semakin saya tahu, semakin saya memahami kesulitan, melompat keluar dari kandang. Luo Feng berpikir bahwa tujuannya sekarang bukanlah untuk mengejar terobosan dalam dao hidup dan mati, tetapi untuk memahami misteri garis keturunan tersembunyi itu, bagaimana mereka, secara alami bersatu sempurna. Jika Anda bersatu sempurna, Anda dapat sepenuhnya menerobos kandang dan mencapai dunia baru. 323 jenis garis keturunan Hunyuan pada tahap awal Kaisar Dewa. Sekarang saya telah memahaminya 5 kali sebelum saya meletakkannya untuk sementara. Setiap wawasan baru akan bermanfaat. Hanya saja semakin jauh Anda pergi, semakin sedikit yang Anda dapatkan. Luo Feng membeli garis keturunan Hunyuan ini dan masih memiliki 1500 zaman. Waktu utama zaman 1500 digunakan untuk memahami garis keturunan Hunyuan pada tahap awal Kaisar Dewa, dan baru-baru ini garis keturunan di tahap tengah Kaisar Ilahi baru saja dipahami ke jenis ke-34. Masing-masing garis keturunan Hunyuan tahap menengah dari Kaisar Dewa telah memberi saya keuntungan yang jauh lebih besar, dan saya merasakan sakit jiwa yang menyengat ketika saya memahami 3 atau 4 berturut-turut. Luo Feng telah mengambil semua jenis harta tambahan selama sekitar 1500 tahun, dan beban jiwanya juga besar, dan sekarang dia baru mulai beristirahat. Saya dapat merasakan bahwa setiap kali saya memahami garis keturunan Hunyuan itu membuat saya sedikit lebih dekat untuk melompat keluar dari kandang. Saya harus mempelajari garis keturunan Hunyuan ini secara menyeluruh. Tidak sabar. Luo Feng menghargai sumber daya ini. Pada saat ini, Luo Feng memiliki perasaan bahwa selama dia menghabiskan waktu dan energi dan dengan hati-hati memilah dan mengintegrasikan, tidak akan lama sebelum dao kehidupan dan kehancuran akan mencapai tahap akhir Kaisar Dewa. Tapi Luo Feng tidak terburu-buru. Semakin dalam akumulasi, semakin menyeluruh pemahaman Anda tentang jalan kelahiran dan kehancuran, dan semakin stabil jalan Anda. Tidak perlu terburu-buru. Setelah dao kehidupan dan kehancuran mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, saya akan berada di level yang lebih tinggi dari 3 Master Aula Utama, dan saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat mempesona di alam suci kegelapan. Tapi sekarang dia telah mencapai alam ini, Luo Feng terkadang bertanya-tanya apakah dia seorang jenius top? Pembudidaya lain tidak akan pernah bisa menerobos dalam botol tertentu. Selangkah demi selangkah, Anda secara alami akan menerobos ke level yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan pembudidaya lain, mungkin saya bisa menunjuk ke esensi Tao secara lebih langsung. Luo Feng berpikir bahwa Luo Feng dapat langsung melihat dan memahami esensi dari banyak jalan. Pembudidaya lainnya semuanya berputar-putar di pinggiran dao besar. Saya pikir banyak pembudidaya biasa-biasa saja. Mungkin di mata para senior Yuan, saya bisa dianggap biasa-biasa saja. Luo Feng tersenyum. Jarang Luo Feng tidak berlatih, bersantailah dan nikmati kota ini. Hahaha. Ada tawa sedih di kejauhan. Luo Feng menoleh untuk melihat. Kota Yulan menempati area yang luas, dan di sebelah danau, ada seorang lelaki tua yang minum anggur, dan sesekali ada kesedihan dalam tawa dan tawa. Luo Feng juga bisa melihatnya dengan jelas. Yang tertinggi Raja Dewa? Luo Feng melihat sekilas kekuatan lelaki tua ini segera, auranya sendiri menyatu dan mencapai nafas tahap Kaisar Dewa. Luo Feng berjalan mendekat. Mengapa kakakku sedih? Luo Feng mengeluarkan sepanci anggur dan melemparkannya. Lelaki tua itu tidak peduli, dia langsung mengambil anggur dan menyesapnya, matanya berbinar, dan dia mengangguk, anggurnya enak. Baru saja sedikit bengkok, tertawa terbahak-bahak saja, hahaha. Luo Feng menatapnya. Aku, seorang Raja Dewa di alam pamungkas, telah berada di kota Yulan ini begitu lama, melakukan beberapa pekerjaan sambilan, dan aku harus membayar biaya hidup, biaya sewa rumah gua, DLL, dan akhirnya aku memiliki tabungan setelah menghabiskan ratusan ribu tahun. Orang tua itu berkata, saya ingin membeli beberapa pil untuk membantu terobosan, tetapi saya membeli pilnya, tetapi dalam perjalanan pulang, saya menemukan bahwa pil itu hilang. Kehilangan ramuannya? Luo Feng tahu. Tidak mungkin Raja Dewa membawa harta karun di alam utama dan kehilangannya sendiri. Hanya ada satu kemungkinan bahwa mereka dicuri satu persatu. Saya juga dicuri ketika saya pertama kali datang ke kota Yulan. Kami berada di alam tertinggi dari Raja-Raja Dewa ini, kekuatan kami terlalu lemah, dan kami bahkan tidak merasakannya ketika kami dicuri. Orang tua itu menghela nafas. Di masa lalu, saya dicuri, dan saya tidak peduli.
Tetapi kali ini, itu adalah pil tambahan yang saya tidak mampu minum pil yang terkumpul, dan semuanya hilang tiba-tiba, terlalu sulit, terlalu sulit, terlalu sulit untuk mendapatkan beberapa kristal Hunyuan dengan berkultivasi, terlalu sulit, hidup terlalu sulit, dan kultivasi terlalu sulit. Orang tua. Itu dalam suasana hati yang rumit dan minum 2 teguk anggur lagi. Orang tua itu tersenyum lagi, meskipun sulit tetapi di kota Yulan, masih ada kultivator. Ya, setidaknya ada harapan. Luo Feng mengangguk. Bukankah para pembudidaya yang datang ke kota Yulan semua ingin melangkah lebih jauh di jalur kultivasi? Terima kasih, Bung, untuk anggurnya. Orang tua itu tersenyum, dan hari-hari latihan masih perlu dilanjutkan. Luo Feng saling memandang. Ini kota Yulan, kehidupan tingkat rendah yang normal. Ini adalah kasus ketika Kaisar Fu dan Kaisar Ming pertama kali datang ke kota Yulan, dan sulit untuk menemukan pekerjaan yang paling biasa. Kota Yulan? Pembudidaya tingkat rendah seperti itu menyumbang sebagian besar, dan ada ratusan juta dari mereka. Ratusan juta kultivator, mereka tidak memiliki kekuatan untuk berburu kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Mereka hanya dapat menemukan cara untuk melayani yang kuat, hanya untuk mendapatkan sumber daya. Itu masih akan dicuri, dan Anda harus membayar biaya hidup, sewa dan biaya akomodasi rumah gua. Hah? Orang tua itu pergi sejenak, dan tiba-tiba tercengang. Lihatlah labu di tangan Anda. Bagian dalam kendi anggur tapi ada kekuatan tak terlihat untuk melarangnya. Ada kristal Hunyuan yang tersembunyi. Kristal Hunyuan ini bernilai 10.000 kristal Hunyuan. 10.000 kristal Hunyuan? Orang tua itu buru-buru berbalik, dan tidak ada jejak Luo Feng di tepi danau di kejauhan, dan dia menyadari pada saat ini bahwa pasti tidak ada orang biasa. Terima kasih, senior. Orang tua itu diam-diam bersyukur di dalam hatinya, dan dia tidak berani membuat keriuhan besar, tetapi segera bergegas diam-diam menuju guanya sendiri. Dia tidak berani membawa begitu banyak kristal Hunyuan bersamanya. Luo Feng berjalan di kota Yulan. Ada pembudidaya tingkat rendah di mana-mana di kota Yulan, dan sebagian besar pembudidaya ini tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Pekerjaan stabilitas juga merupakan beban besar bagi banyak kekuatan. Bahkan jika era pertama hanya memberikan 20 kristal Hunyuan, bagaimana dengan 1 juta tahun? Setelah sekian lama, biaya ini akan menakutkan. Oleh karena itu, sebagian besar kekuatan, anggota kerja stabil jangka panjang relatif sedikit ajaib. Rasa buku rumah jam tangan melahap 2. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja jangka pendek. Ketika ada lebih banyak pekerjaan, rekrut lebih banyak, dan tidak perlu merekrut saat Anda menganggur. Meski begitu, pembudidaya tingkat rendah adalah yang paling rentan terhadap pencurian. Luo Feng menghadapi beberapa pencurian di jalan. Karena mereka miskin dan lemah, dan mereka tidak mampu membeli harta rahasia. Labirin ilusi. Wah! Sebuah perahu terbang-terbang. Luo Feng bisa merasakan bahwa ada 5 pembudidaya di dalam. Menilai dari napas, mereka semua harus menjadi Kaisar Ilahi, pencerah tingkat awal. Mereka baru saja kembali dari berburu. Di kota Yulan, bahkan jika mereka keluar dari bawah dan telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa, orang-orang tercerahkan yang telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa umumnya putus asa untuk berburu dengan nyawa mereka. Di tahap tengah Kaisar Dewa, para pemburu sebagian besar adalah Yang, dan beberapa dapat menempati posisi penting dalam kekuatan besar. Luo Feng berpikir, seperti Kaisar Qing, sebagai orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Dewa, itu juga karena hubungan Luo Feng dia bisa mendapatkan posisi di Danlou. Jika tidak, ada begitu banyak orang kuat di kota, mengapa pemilik Changqing menginginkannya? Di seluruh kota Yulan, tidak banyak orang yang bisa dianggap bergizi untuk waktu yang lama, dan lebih dari 90% orangnya sangat keras. Meskipun sangat sulit, mereka semua datang, hanya untuk berlatih jalan. Luo Feng berjalan di luar, rumah gua sarang cacing, salah satu dari 3 kekuatan penyerbuan utama. Bahkan jika saya jauh, saya masih melihat makhluk bulat yang agung dan besar, rasa yang luar biasa. Buku, rumah, lihat melahap 2. Permukaan makhluk bulat adalah wajah gila dari kemunculan lama, dan ada banyak lubang di permukaan makhluk bulat. Masih ada pembudidaya masuk dan keluar. Guru sarang. Luo Feng melihatnya dengan tenang. Meskipun dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke tahap akhir dao kehidupan dan kehancuran. Tetapi bahkan di tahap tengah dao kehidupan dan kehancuran, ditambah kehidupan dan kehancuran, mereka semua telah mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, ditambah penelitian tentang garis keturunan Hunyuan. Begitu lama Luo Feng telah terakumulasi terlalu dalam, dan dia telah memahami metode rahasia. Luo Feng bahkan tidak terlalu peduli dengan penguasa aula, dan tentu saja dia tidak peduli dengan master sarang. Ada sejumlah besar dunia sumber di ruang sumber tak terbatas,
dan ada ratusan juta dunia bahkan lebih banyak. Luo Feng berpikir. Pembudidaya dari dunia yang berbeda. Bahkan jika tidak ada master sarang cacing, master bengkel trik, dan penguasa gedung 10.000 bayangan. Masih akan ada banyak pembudidaya yang mencuri dan menjarah. Tidak bermoral demi sumber daya. Di 35 kota di alam suci 9 sungai, setiap kota seperti ini. Bahkan jika Luo Feng adalah penguasa kota, bubarkan 3 kekuatan secara paksa seperti sarang cacing. Pencurian dan penjarahan masih sulit untuk diakhiri. Luo Feng datang keluar guaku sedang menatapku. Sarang besar adalah daging master sarang. Luo Feng hanya menatap sarang serangga di luar pintu rumah gua, dan penguasa sarang serangga secara alami merasakannya. Aku belum membeli harta karun jiwa yang cocok sekarang. Hive Master berpikir bahwa dia hanya bisa menahannya terlebih dahulu. Ketika harta karun jiwa tiba, kamu harus memberitahu Luo Feng ini harga memprovokasi kita. Tiba-tiba, suara psikis terdengar di sarang. Tuan Sarang, aku melihat tubuhmu yang besar dari luar guamu, apakah kamu tidak melihatku? Suara. Luo Feng datang. Luo Feng. Penguasa sarang cacing menatap Luo Feng dengan marah, dan juga berkata, kamu telah melangkah terlalu jauh. Kamu pergi ke Danlo untuk benar-benar mengambil alih tindakan terhadapku, dan terlalu berlebihan bagiku untuk datang ke rumah gua sarang cacingmu dan hanya mengucapkan beberapa patah kata. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Tuan Sarang diam. Kamu berani jauh lebih kecil dari rumor. Luo Feng tidak membalas ketika dia melihat bahwa pihak lain diam, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera berbalik dan pergi, dan Tuan Sarang menahannya. Dia berani datang untuk memprovokasi, aku khawatir ada sesuatu yang bisa diandalkan. Tuan Sarang samar-samar merasa bahwa ini adalah instingnya setelah hidup untuk waktu yang lama. Ketika Luo Feng berkeliaran di sekitar kota hukum Yulan. Di gua yang sangat biasa di daerah luar kota-kota Yulan. 2 pembudidaya yang lemah berkumpul. Bersiaplah, Raja akan memasuki kota Yulan dalam waktu dekat. Seorang kultivator kurus bertelepati. Apakah kamu datang, Raja? Pembudidaya tua. Lainnya bersemangat. Saya akan memobilisasi anggota kelompok, semua orang bersiaplah. Hanya para pemimpin yang tahu tentang kedatangan raja. Pembudidaya kurus. Itu menginstruksikan, para pemimpin berikut harus dirahasiakan. Jangan khawatir anggota komando, saya semua berpikir bahwa itu adalah serangan diam-diam biasa untuk membunuh masa lalu, dan itu umum untuk menyelinap ke kota Yulan untuk menyerang dan membunuh. Pembudidaya tua itu menjawab. Rencana sebenarnya hanya diketahui oleh saya. Pembudidaya kurus itu mengangguk, dan pikirannya mentransmisikan. Bersiaplah, tunggu saat kamu memasuki kota Yulan kamu dapat berkomunikasi dengan pemimpin kami. Para pembudidaya tua cukup menantikannya, mereka telah menunggu terlalu lama. Kali ini mereka merobek kota Yulan, ratusan juta pembudidaya di kota Yulan, kita harus memakannya dengan gembira. Melahap cukup banyak pembudidaya, dan kita mudah-mudahan akan mendapatkan kembali kebebasan kita. Sangat sulit untuk membunuh seorang pembudidaya di dunia luar, menerobos kota Yulan. Ratusan juta pembudidaya semuanya adalah makanan lezat di depanmu, tunggu dengan sabar, hari ini. Itu akan datang. Pembudidaya kurus itu tersenyum sedikit. Luo Feng telah berada di kota Yulan begitu lama, meskipun dia telah mendengar bahwa makhluk hunyuan tingkat rendah akan menyelinap ke kota Yulan untuk menyerang dan membunuh, tetapi dia belum menemukannya sejauh ini. Pikirannya adalah tentang kultivasi, dan dia belum mengajukan penilaian penatua. Bagi Luo Feng, menjadi patriark juga membutuhkan gangguan, dan dia perlu lebih fokus pada kultivasi sekarang. Wah, di luar gedung utama Danlo, sosok turun satu demi satu, benar-benar menghalangi pintu masuk utama gedung utama. Para tamu yang datang untuk membeli pil itu sedikit gemetar, dan mereka segera bersembunyi. Ini sarang. Pembudidaya sarang, sepertinya Hive dan Danlo akan mengalami konflik besar, jangan terpengaruh. Banyak tamu pergi dengan cepat. Ada keributan di sisi gedung utama gedung dan para pelayan. Orang-orang tingkat menengah dan tinggi sedikit cemburu dan melihat sosok pembudidaya di luar gedung utama. Mengapa ada begitu banyak sarang-sarang? Sejak Kaisar Ilahi Luo Feng bergabung dengan Danlo kami telah memperluas bisnisnya selama 1500 tahun, dan sarang cacing belum bergerak. Apakah akan sulit hari ini? Anggota Danlo sedikit panik, jadi mereka secara alami segera naik. Segera berita itu menyebar ke pemilik Changqing Menshah dan Luo Feng. Saudara Luo Feng, anggota sarang ini telah bergerak besar dan mengepung gedung utama gedung dan penguasa Changqing Menshah berkata, tetapi mereka terikat oleh undang-undang dan peraturan di kota Yulan, dan mereka tidak berani melangkah terlalu jauh.
Saya harus berada di sini untuk bernegosiasi. Mari kita lihat apa artinya dulu. Luo Feng sedikit penasaran, dia telah bertahan dalam periode sarang, tetapi akhirnya tidak tahan. Gedung utama dan Low. Sosok pria bersisik tinggi memimpin sekelompok pembudidaya ke gedung utama. Pria jangkung bersisik ini memiliki tatapan dingin di matanya, dan ekor bersisik tebal sangat mencolok. Dia berjalan ke menara dan seluruh ruang luas menara dan dipelintir di sekelilingnya. Matanya dingin, dan kekuatan tak terlihat membuat anggota dan Low gemetar dan ketakutan. Penatua Saluo mengapa menggertak beberapa junior. Penguasa rumah hijau-hijau muncul, dan pembentukan bangunan utama gedung dan secara alami beroperasi, menekan aura menakutkan dari pria jangkung bersisik itu. Penatua Saluo, salah satu dari 7 pemimpin tingkat tinggi sarang, adalah eksistensi tingkat patriarki. Tuan rumah cangking. Mata Penatua Saluo dingin, aku di sini bukan untuk menargetkanmu. Aduh. Pemilik King Low menyadari bahwa arti sarang tidak seperti yang dia pikirkan. Biarkan alkemis Gu Qingyuan Anda dari Danlou keluar, kata Penatua Saluo dengan dingin. Gu Qingyuan? Pemilik Changqing Menshah mengangkat alisnya sedikit, tetapi masih memerintahkan, pergi dan undang Gu Qingyuan untuk datang ke sini. Iya. Jika ada rombongan, segera mundur. Alkemis Gu Qingyuan yang dikatakan Penatua Saluo adalah salah satu dari 7 alkemis tingkat tinggi di Danlou kami, dan saya juga menghargainya. Pemilik Changqing berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu bagaimana dia menyinggung perasaanmu? Penatua Saluo melirik pemilik gedung Changqing. Pemilik Changqing Menshah sedang berlatih kedokteran untuk mendapatkan sumber daya, tetapi tetua Saluo pandai bertarung, dan dia sering berburu di alam suci kegelapan, jadi dia secara alami tidak meremehkan pemilik gedung Changqing. Kamu akan mengenal pemilik Changqing Menshah nanti. Penatua Saura berkata dengan acuh tak acuh. Pemilik Changqing Menshah sedikit mengernyit. Kedua belah pihak menjadi tenang, dan anggota di kedua belah pihak tidak berani berbicara. Segera, Gu Qingyuan alkemis muncul. Seorang pria parubaya berpakaian sederhana, yang juga merupakan kekuatan orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Dewa, dan keterampilan memurnikan obat sangat baik. Jika penguasa Changqing Menshah tidak bergerak, keterampilan alkimia tertinggi di Danlou adalah 7 alkemis tingkat tinggi. Kamu di sini? Gu Qingyuan memandang Penatua Saluo dan yang lainnya. Apa? Pikir kami tidak bisa membantumu jika kamu bersembunyi di Danlou? Ada pembunuhan di mata Salo yang lebih tua? Kamu benar-benar berani? Kamu berani menyerang dan membunuh 2 anggota pencerahan Kaisar Dewa tahap menengah di bawah komandoku di kota Yulan, dan membunuh pembudidaya di kota sesuai dengan pelanggaran kota Yulan, kamu pantas mati. Apakah Anda punya bukti? Gu Qingyuan memandang mereka. Ada kemarahan di mata Salo yang lebih tua? Tentu saja tidak ada bukti. Sarang cacing juga tidak ragu untuk menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Gu Qingyuan. 2 anggota orang-orang yang tercerahkan tahap menengah Kaisar Ilahi, penguasa rumah Evergreen di samping berkata dengan heran, di kota Yulan, jika Anda tidak mengkhawatirkan sistem pertahanan kota Yulan dan membunuh 2 pembangkit tenaga listrik seperti itu secara diam-diam, akan sangat sulit bagi tingkat patriar untuk bergerak. Dia menggunakan racun. Penatua Salo berkata, saya meminta 2 teman untuk membantu melacak, menyelidiki jejak ruang dan waktu masa lalu, dan menyelidiki sebab dan akibatnya, hanya untuk memastikan bahwa dialah yang meracuninya. Tanpa alasan, mengapa saya harus meracuni 2 pembangkit tenaga listrik sarang? Gu Qingyuan bertanya dengan curiga. Satu-satunya muridmu sudah mati dan terbunuh? Penatua Salo memandang Gu Qingyuan, apakah Anda curiga bahwa 2 anggota sarang saya merampok dan membunuh? Iya. Gu Qingyuan mengangguk dan menghela nafas, satu-satunya muridku sudah mati. Dia mengumpulkan beberapa sumber daya di kota dengan keterampilan pemurniannya dan berlatih dengan hati-hati, tetapi dia masih menjadi sasaran, hanya karena dia membeli harta karun. Dalam perjalanan kembali ke gua, dia dirampok dan dibunuh. Dia memanggilku sebelum dia meninggal, dan aku juga tahu identitas 2 pembunuh, yang termasuk dalam sarangmu. Dakwaan pramortem? Patriar Salo menggelengkan kepalanya, sangat mungkin bahwa perampok lain menyamar. Di kota Yulan, ada banyak metode kamuflase yang aneh, dan di kota Yulan, diperlukan bukti yang cukup untuk menentukan pembunuhnya. Gu Qingyuan memandang Patriar Salo, murid saya lemah, dan saya hanya seorang alkemis biasa, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk meracuni 2 kaisar ilahi tahap pertengahan keberadaan alam tercerahkan. Patriar Salo, katamu. Di kota Yulan, dibutuhkan bukti lengkap untuk mengidentifikasi pembunuhnya. Penatua Salo memandang alkemis itu.
Dia tahu betul bahwa pembunuhnya adalah alkemis ini. Apakah itu saranku salah? Penatua Salo berkata, Gu Qingyuan, kamu bisa ikut denganku dan bekerja sama dengan penyelidikan untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Bawa Gu Qingyuan pergi. Mengapa mengambilnya? Mengapa mengambilnya jika kamu tidak punya bukti? Beberapa alkemis lain di menara dan kesal. Patriark Salo. Pemilik Evergreen Mansion berbicara, bawa Gu Qingyuan secara paksa pergi dariku tanpa bukti? Saya Patriark. Penatua Salo melirik pemilik Evergreen Mansion dengan acuh tak acuh, dan dengan lambaian tangannya, gambar ruang waktu muncul. Dengan ruang dan waktu yang lalu, kontak dekat Gu Qingyuan dengan dua almarhum, saya curiga bahwa dia adalah pembunuhnya, dan saya juga mendapat surat perintah dari Penatua Diou, saya harus memenuhi syarat untuk membawanya untuk menyelidiki, kan? Penatua Salo kesal. Dua bawahannya berada di kota, mereka diracuni, mereka semua bertahan, bagaimana dia bisa memimpin bawahan lainnya? Kamu tidak bisa membiarkan mereka membawa saudara Gu pergi. Setelah diambil, saudara Gu akan mati. Ambil? Apakah itu pembunuhnya? Bukankah terserah mereka? Para alkemis lainnya berbicara satu demi satu, dan Gu Qingyuan masih sangat berwibawa di antara para alkemis dan Lou. Kamu ingin menghentikanku? Aku punya bukti kecurigaan, aku punya surat perintah dari veteran Dio yang bertanggung jawab atas hukuman, dan aku, sebagai yang lebih tua, secara pribadi akan membawa tersangka penjahat, dan kamu ingin menghentikanku? Patriark Salo memandang Evergreen Mansion Lord. Pemilik bangunan cemara tahu bahwa jika dia ingin menghentikannya, dia tidak akan mengurusnya. Jika ada alasan yang bagus, Patriark Salo dapat secara paksa mengambil tersangka penjahat. Dan kamu? Tatapan Penatua Salo tersapu, dan para alkemis yang marah itu, aku akan berbicara dengan Evergreen Mansion Lord, dan giliranmu untuk menyela dan menuliskan nama masing-masing dari mereka untukku. Iya. Bawahan di belakangnya segera menanggapi perintah itu dan memandang para alkemis satu persatu. Para alkemis ini terkejut, dan mereka semua sedikit panik. Gu Qingyuan, jangan khawatir, aku akan pergi menemui Penatua Dio untuk memastikan bahwa kamu akan diperlakukan dengan adil. Pemilik bangunan cemara itu mengatakan. Terima kasih, Tuan Tanah, saya telah menimbulkan masalah pada Tuan Tanah. Gu Qing memberi hormat dengan hormat, masih sangat tenang, dan pada saat dia mulai, dia siap untuk segalanya. Tuan Tanah, kamu terlalu berlebihan untuk memberinya wajah. Seorang pria berpakaian hitam dan berambut hitam muncul di menara dan. Hah? Para pembudidaya di kedua sisi gedung utama memperhatikan kedatangan Luo Feng, dan wajah Patriark Salo juga bergerak sedikit, dan dia tidak terlalu peduli dengan master bangunan yang selalu hijau. Luo Feng adalah dewa yang menginjak prestisi yang ditempa oleh Patriark Tianhe. Ledakan? Pada saat yang sama ketika Luo Feng muncul, gelombang teror tak terlihat menyapu. Wajah Penatua Salo sedikit berubah, dan dia berdiri di tempatnya, pelindung skala tubuhnya bersinar dengan kilau samar, menahan fluktuasi ini. Tetapi para pembudidaya dinasti Chong di bawah komandonya semuanya sulit untuk dilawan, dan mereka tersapu oleh fluktuasi yang menakutkan, jadi mereka hanya bisa mengikuti arus dan diusir. Sarang berani datang ke tempatku untuk menjadi lancang? Luo Feng memandang Patriark Salo. Kamu adalah Patriark Salo? Patriark Salo kesal, Luo Feng, saya memiliki bukti kecurigaan, saya memiliki surat perintah. Patriark Dio. Bajingan sarang, dan wajah untuk melacak pembunuhnya? Luo Feng mencibir, apa yang Anda lakukan sarang cacing? Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Wajah Salo berubah secara dramatis. Semua orang berada di level veteran, dan tidak mudah untuk bertarung di kota, jadi mereka umumnya berbicara tentang aturan. Anda? Patriark Salo sedikit kesal, kamu telah melangkah terlalu jauh. Dengarkan aku. Luo Feng memandang Patriark Salo dengan dingin, dan suaranya juga mencapai telinga sekelompok pembudidaya Chongqiao di luar Danlou. Danlou saya adalah yang paling berperilaku baik, tetapi tidak ada bukti lengkap, tidak ada yang memenuhi syarat untuk datang ke Danlou saya untuk menangkap pembudidaya. Jangan bilang itu kamu, Master Sarang di belakangmu juga tidak memenuhi syarat. Kamu berani tidak menghormati penguasa sarang? Penatua Salo menatap Luo Feng. Penguasa sarang dekat dengan keberadaan 3 Master Aula, dan dia jauh lebih kuat dari rata-rata tetua. Ya, saya tidak menganggapnya serius. Luo Feng menatapnya, kamu bisa memberitahunya apa yang aku katakan. Aku, Luo Feng, menunggunya kapan saja. Pemilik gedung cemara di samping memandang Luo Feng dengan kaget, Nyonya.
Nyonya sombong. Dia adalah pemilik gedung cemara di kota Yulan dan baik kepada semua pihak. Di mana dia berani begitu sombong? Pembudidaya lain di gedung utama juga tercengang. Kaisar Dewa Luo Feng? Gu Qingyuan juga sedikit linglung. Dia sudah membuat persiapan, dan bahkan dia membeli harta karun, kematian pengganti. Kata-kata Luo Feng mengejutkan kuartet. Ini adalah penguasa sarang yang ditampar di depan umum. Oke, baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, dan memberitahu Tuan Sarang apa yang kamu katakan. Patriark Salo mencibir, berbalik dan pergi. Berdengong. Formasi kehidupan dan kehancuran sedang beroperasi, dan fluktuasi yang menakutkan menyelimuti kompleks Dan Lou, dan juga menjebak penatua Salo yang akan pergi. Patriark Salo hanya merasa bahwa formasinya sangat berat, dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, dan bahkan memperhatikan bahwa ki hidupnya melemah, dan bahkan sulit untuk pulih, yang membuat Patriark Salo berubah warna. Apa yang akan kamu lakukan? Di kota? Anda ingin melakukannya? Penatua Salo menatap Luo Feng dengan marah. Datanglah ke Dan Louku untuk menjadi lancang? Pergi saja jika Anda ingin pergi. Luo Feng menatapnya, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik, tinggalkan 100 juta kristal Hunyuan sebagai permintaan maaf. Jika tidak, kamu akan tinggal di Dan Louku untuk sementara waktu lebih lama. Kata-kata ini mengejutkan para pembudidaya di kedua belah pihak yang hadir, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Penatua Salo cemas dan marah, dan segera mengirim pesan kepada penguasa sarang untuk meminta bantuan.